Baik, kali ini dari tim kita guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang. Ada 3 kelompok, Mas Lukman, Mbak Nora, dan saya sendiri Muhammad Iqbal. Kebetulan hari ini narasumber adalah teman saya sendiri, beliau pemilik CV Arta Dwi Putra ya Mas ya. Dan mungkin nanti pertanyaan akan dilanjutkan dengan rekan saya sendiri yaitu Mbak Nora. Silakan Mbak Nora. Terima kasih Mas Rusdian untuk waktunya sudah berkenan hadir pada hari ini untuk memberikan beberapa informasi dan ilmunya kepada kami. Boleh saya memberi pertanyaan kepada jenengan? Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, mulai tahun berapa merintis usaha dari CV Arta Dwi Putra ini, Mas? Kalau saya tahu itu dari tahun 1992, tapi itu dari simbah saya. Tapi kalau saya mulai itu baru dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Berarti ini sudah generasi keberapa, Mas? Sudah generasi ketiga. Oh, tiga. Kalau untuk proses berdirinya sendiri, jenengan tahu apa enggak sejarahnya? Kalau masalah itu kurang paham, itu dari simbah atau dari jajarannya lah. Iya, kemudian diteruskan ke jenengan. Iya, tahun itu 2017 baru dampingi terus sampai sekarang kan baru berani jalan sendiri. Saya kira kurang gendenan lah. Nomor telu ra? Nomor papat tuh, nomor telu Mas. Papat. Pertanyaan berikutnya Mas, dalam proses pengajuan usaha menjadi sebuah CV resmi, syarat apa saja yang diperlukan dan bagaimana urutan pengajuan berkasnya? Itu orang tua saya dulu, tapi saya sekarang kan ambil modalnya itu ada seperti calo apa gimana yang suruh ngurusin Seperti jasa notaris. Jasa apa itu. Pertanyaan berikutnya, sebagai pelaku usaha apa saja keluhan yang dirasakan? Kendalanya. Nah, itu ya musim bisa, terus keuangan, pendanaan, kadang ada keterlambatan pencairan, apa proyek progres yang kita lakukan itu gak sesuai dengan target. Lalu sejauh ini untuk keuntungannya gimana Mas? Masalah keuntungan itu ya biasanya itu ya kadang ada rugi, kadang ada istilahnya itu ya dapat apa-apa, kadang ya dapat lebih. Keuntungan. Terus kalau untuk setiap 1 tahun itu biasanya berapa tender atau berapa proyek Mas? 1 tahunnya? Setahun itu nggak tentu. Kalau dulu kan masalah tender itu kan banyak, ada dari seperti kayak CV itu kan ada naungannya seperti Gapeksi dan apa itu yang satunya lupa itu kan. Dari situ kita dibagikan dapat berapa kerjaan, apa dapat 1, 2 dibagi rata gitu loh. Kalau pengawas sendiri itu datang ke proyek 1 minggu kan berapa kali biasanya? Biasanya itu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Oh, nggak mesti berarti ya, nggak nentu. Kalau untuk gambar ini biasanya melibatkan arsitek, desainer atau konsultan, atau gambar itu biasanya sudah jadi dalam bentuk gambar tinggal buat Mas? Masalah gambar itu biasanya sudah dapat dari sananya, tinggal kita yang mengaplikasikan dalam bentuk bangunan. Terus ini mungkin yang agak jadi kendala Mas, artinya kalau dalam mengatur jadwal kan kadang tahapannya itu terkendala dengan hujan, cuaca. Nah, itu apakah pengaruh juga dengan lama pengerjaan? Ya bisa, itu kan masalah alam, kita kan nggak tahu masalah terlambat atau tidak kan, tinggal kita yang ngaturnya. Cuaca juga ya. Kan bisa diikutkan dengan pekerjaan yang lain seperti di dalam ruangan, apa pekerjaan yang tidak terganggu dengan apa hujan dan lainnya gitu loh. Mas, ini mohon maaf ya Mas, kalau boleh tahu untuk sistem kontrak kerjasama pembayarannya itu
berapa termin atau langsung kontan tiap bulannya Mas? Biasanya itu dapat berapa persen di awal, terus DP gitu berarti? ya dapat DP, terus berapa, terus kita setelah di BAP selesai itu berapa bulan, terus pencairan pelunasan gitu. 13 Mbak Murah. Lalu Mas, untuk soal pembelian bahan-bahan bangunan dan material finishingnya, spek apa saja yang biasanya digunakan sama jenengan? Tergantung dengan progres dan proyek yang dijalankan. Apa itu masalah kalau daerah kan kita harus cari yang baik dan bagus, soalnya kan itu melibatkan penggunaan yang apa namanya Yang sesuai ya, standar. sesuai standar. Kalau proyek seperti perorangan kita kan bisa mencari yang lain. Kalau melihat sejarah yang ada sejauh ini, ada nggak proses yang sudah pernah dikerjakan terus kemudian mendapat proyek yang sama? Itu ya sering berulang-ulang, seperti itu rehab sebuah sekolahan, apa pembuatan jalan, apa saluran-saluran di daerah-daerah, itu kan sama aja. Aku udah 16. Kira-kira apa sajakah kendala yang terjadi dalam pengerjaan proyek yang Anda tangani? Sulitkah bagi Anda mengatasinya? Maksudnya tuh yang sulit itu penyelesaiannya itu gimana? Biasanya itu yaitu masalah finishing sama dikejar waktu, itu bikin apa, kadang konsentrasi hilang. Kalau waktunya sendiri, ada target khusus nggak Mas? Kayak misal selama 2 bulan harus selesai, 1 bulan harus Ya selesai. itu pasti ada, Mbak. Setiap proyek kan pada progres waktunya, Deadline-nya. deadline apa 2 bulan apa gimana kan mesti ada. Tapi kalau Tergantung apa proyeknya besar apa kecil gitu loh. pernah molor nggak sih Mas? Nggak pernah kayaknya. Alhamdulillah. Soalnya kalau molor kan pasti ada On time. Denda, charge ada gitu. denda gitu loh. Ada potongan tertentu. Lalu Mas, semisal ada satu proyek yang sudah dikerjakan, tapi di tengah-tengah proyek tersebut ada perubahan yang diminta sama klien secara Revisi. mendadak. Pernah mengalami nggak? Terus Pernah gitu. Pasti ada setiap progres proyek di pertengahan jalan kan kadang konsumen apa seperti pihak atasan itu minta dirubah. Ya kita selaku jasa kan mengikuti saja. Mau tanya ini Mas, apakah perusahaan Anda punya masalah dengan hukum dari awal berdiri hingga saat ini? Belum pernah kayaknya, aman-aman saja. ya alhamdulillah. Kalau untuk garansi dari proyek yang dikerjakan kepada klien ada nggak Mas? Nggak ada ya. Ya paling apa itu namanya kayak retensi apa penangguhan berapa bulan, pengapa sih namanya? Apa sih? Asuransi. Suruh bukan apa? Tuh. Sebenarnya Apa jenenge ora? siapa sih saya? Skip pupul ya. Skip berarti lainnya dulu. Berarti kalau misal proyek ini sudah selesai, selanjutnya ada masalah atau apa itu di luar tanggung jawab dari Ya, jenengan Mas. ya di luar setelah apa kesepakatan apa berapa bulan kita selesai, terus kok ada kan kita paling ya dikasih kayak 2 minggu apa berapa minggu, nanti kan kalau ada yang kurang apa kurang masuk apa gimana kan kurang sesuai, nanti kan minta komplain, nanti kan kita yang kerjakan. Ini kan mengenai asuransi kepada klien. Kalau asuransi sama pegawai sendiri, ada nggak Mas keamanan untuk para Kecelakaan kerja karyawan? misal. Ya paling kita tanggung jawabnya kalau ada kecelakaan apa jatuh apa gimana ya kita mengobatinya sampai selesai. Oh iya.
kurang loro. Nah ini untuk ini agak sensitif sih sebenarnya Mas. Untuk usaha sendiri ini sejauh ini memiliki dampak lingkungan nggak Mas? Dan jika iya dampaknya itu apa aja? Dan bagaimana cara mengatasinya Mas seperti itu? Dampak lingkungan seperti apa? Polusi Iya, yang merugikan lingkungan. Atau kayaknya nggak ada, soalnya ada ya? kita udah izin ada kita- izin, ada dari apa daerah kan, kita memperbaiki bukan merusak. Hah, cocok itu ya. Ini terakhir Mas, ini juga nggak kalah penting nanti buat kita selaku mahasiswa ya. Masukan dan motivasi untuk calon pengusaha yang masih memiliki keraguan itu apa Mas? Mungkin Mas. Masukannya Mas, saran mungkin, motivasinya Mas. Yuk, masukan nih. Semangat. Yuk semangat, yakin, ya penting yakin. semangat, terus yakin, terus gak pernah menyerah seperti kayak kita dapat proyek terus kita gak dapat untung malah rugi, ya jangan menyerah. Penting kan setiap progres itu kan pasti ada rugi laba gitu. Ya, kalau misal yang udah mencoba tapi dia gagal, ada nggak masukan biar jangan gampang menyerah? Semangatnya harus seperti apa? Ya kita kayak orang jualan kan, kita cari barang terus kita jual. Kadang barang itu laku keras, kadang barangnya gak laku, kan wajar. Nek kita barangnya laku terus diam aja kan gak pernah naik-naik. Oh, berarti harus tetap Tetap berusaha. berusaha. Optimis ya Mas. Ya, Oh, iya. Iya. Suka ngomong ya. Baik Mas, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing ilmunya juga. Semoga kedepannya CV Arta Dwi Jaya diberi kesuksesan. Amin. Semoga untuk kita semua juga bisa belajar banyak dari jenengan ya Mas ya. Rusdianto ya. Ya. Terima kasih Mas. Wes Demikian wawancara pada hari ini. Terima kasih